Halo, jumpa kembali dengan saya Ray Jeffrin. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kali ini saya akan sharing mengenai ornamen vokal klasik. Kita tahu tentunya ornamen itu adalah salah satu eh, variasi ya, ya untuk memperindah ya ornamen, makanya ditempatkan hiasan. Ornamen itu bisa dikatakan juga sebagai hiasan. Nah, dalam perkembangan musik sejak abad 14 ya, itu era-era Gregorian chant, lalu berkembang pada abad ke-17 18, sering sekali kita mendengar penyanyi-penyanyi itu menggunakan improvisasi dalam alur solonya. Nah, improvisasi itu dapat terjadi secara spontan ya. Spontan maksudnya ketika dia bernyanyi dia langsung saja memvariasikan. Tapi ada juga kadang-kadang penyanyi yang berimprovisasi atau berornamentasi musik itu sesuai dengan apa yang tertulis. Karena tak jarang komposer juga menuliskan tanda-tanda ya di dalam musik score itu. Nah, secara ornamentasi yang ditulis oleh komposer ini juga kadang-kadang ditulis secara rinci ya, nilai nadanya, ritme dan segala macam. Dan tentunya penyanyi, khususnya penyanyi yang dalam untuk vokal musik klasik harus paham mengenai tanda-tanda musik tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mungkin teman-teman tahu apa itu koloratura. Ada yang tahu apa itu koloratura? Ya, koloratura adalah corak bernyanyi yang menampilkan ornamentasi pada lirik dengan menggunakan scales. Ya, scales itu adalah nada-nada yang berurut atau menggunakan arpeggio. Arpeggio itu adalah menggunakan broken chord ya, atau juga trill. Ada juga staccato ya, staccato atau turn atau appoggiatura. Nah, itulah adalah ornamen-ornamen yang termasuk dalam koloratura. Nah, ornamen-ornamen ini dituliskan oleh komposer sebagai improvisasi vokalis. Tapi kadang-kadang atau mungkin bukan kadang-kadang, ornamen ini harus dilatih, harus dipersiapkan dulu sebelum dinyanyikan. Sehingga ketika pada saat lagu itu ditampilkan, koloratura itu dapat atau ornamen itu dapat dinyanyikan dengan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa variasi melodi di dalam vokal klasik juga itu ada yang kita tahu yang istilahnya itu dengan kadenza. Ya. Di akhir suatu aria, yaitu aria itu adalah lagu-lagu opera, itu sering kita melihat adanya suatu kadenza. Nah, disinilah saatnya seorang penyanyi penyanyi klasik untuk menunjukkan kemahirannya dalam melakukan improvisasi tersebut. Nah, kita akan bahas secara detail lagi. Tadi saya sudah sebutkan staccato ya. Staccato itu adalah nada pendek yang ditulis dengan simbol titik di atas notnya. Nah, durasi ketika menyanyikan staccato ini adalah lebih singkat. Ya, misalnya notnya itu not seperempat sehingga dibunyikan atau dinyanyikan menjadi seperdelapan. Nah, itu gelombang abdominal yang digunakan untuk vibrato diafragma digunakan juga untuk staccato ini. Akan tetapi vibrato yang menahan nada staccato memutuskan nada dengan indikasi break atau nada yang terputus di antara nada-nada. Nah, kita harus menjaga support yang stabil sepanjang alur staccato itu. Nah, itu kita bisa menggunakan huruf hidup seperti ha 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 ha. Nah, itu ya. Kita tahu misalnya ada lagu klasik itu misalnya ta 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 ta, itu kan itu adalah teknik vokal staccato ya, yang ornamen yang digunakan.
Ada lagi yang kita sebut, yang kita kenal dengan trill. Nah, trill ini digunakan untuk memperindah atau meningkatkan intensitas ekspresi emosional kata-kata yang menampilkan kemahiran teknik vokal penyanyi. Nah, teknik ini dapat dicapai dengan menyuarakan dua nada secara bergantian dengan jarak whole step dan half step. Trill dapat digunakan sebagai ornamen insidental dalam durasi yang pendek, misalnya durasi quarter note, atau dapat ditahan untuk beberapa bar dengan sustain. Nah, itu jadi trill itu ya gitu, seperti ada mungkin kadang-kadang ada accelerandonya ya. Ada yang whole step trill, ada yang half step trill ya. Berarti half step itu setengah nada, dia whole step itu satu nada, misalnya dari kayak dore dore dore. Nah, seperti itu ya. Kalau half step dia setengah, misalnya si do si do si do. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah half step trill. Nah, latihannya itu tentu kita bisa melatih dengan not seperempat dulu, misalnya do menjadi nada setengah, terus lalu menjadi not 1/16, nah, seperti itu 1/16. Nah, demikian cara melatih trill. Ada lagi yang kita kenal juga dengan turn ya. Turn ini adalah ornamen yang terbentuk dari 4 atau 5 nada di sekitar nada utama. Jadi misalnya nada utamanya apa? Nah, itu dimulai pada ketukan pertama, satu nada yang di atas tertulis dimulai dengan nada utama. Nah, misalnya jadi ada nada misalnya C ya. Nah, C kita nyanyikan dulu, baru setelah itu C, B, A, B, B, C, kembali lagi ke C. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu turn. Seperti itu. Nah, ada yang appoggiatura. Appoggiatura itu adalah suatu nada pada downbeat pada ketukan pertama dalam bar, seringkali terjadi satu nada di atas atau satu nada di bawah nada utama yang meresolusi ke nada utama ya. Ornamen ini dibagi dua jenis, appoggiatura yang panjang dan appoggiatura pendek atau grace note appoggiatura. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana cara melatih appoggiatura ini. Dia perubahan nada bisa jadi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, ditulis dengan nada biasanya not pendahuluannya di sebelum nada utamanya. Sedangkan kadenza yang tadi saya sebutkan itu adalah elaborasi untuk memperindah melodi, ditulis oleh komposer ya, yang oleh penyanyi itu pada bagian akhir sebuah aria itu menambah pernyataan emosional dan juga keterampilan vokalis. Ornamen ini biasanya dinyanyikan chord yang leading ke chord final atau chord akhir dari progresi. Ya, seringkali konduktor itu memberikan kebebasan kepada penyanyi untuk menginterpretasikan kadenza. Ya, kadang-kadang dia mengambil aba-aba dari penyanyi untuk downbeat dan untuk resolusi chordnya. Dia menunggu, konduktornya tuh menunggu setelah penyanyi selesai melakukan kadensanya, baru ada tanda untuk akhir daripada lagu. Demikian teman-teman, kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai ornamen vokal pada musik klasik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam musik klasik dan untuk melatih bernyanyi, khususnya untuk repertoar klasik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.